Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini, sebelum saya membahas kelanjutan dari pronoun, saya merasa perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu sebuah topik yang saya rasa sangat penting untuk kalian ketahui sebelum kita melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Itu adalah mengenai sentence, clause, dan phrase. Kenapa saya mau menerangkan ini terlebih dahulu? Karena tanpa kita mengetahui bagaimana struktur bahasa Inggris itu dibentuk, kita akan lebih sulit untuk mengerti mengenai topik yang akan saya bahas selanjutnya, yaitu relative pronoun dan tentang relative clause. Itu sebabnya saya ingin menerangkan dulu mengenai sentence, clause, dan phrase ini, supaya nanti akan mempermudah kalian untuk mengerti pelajaran mengenai relative clause dan relative pronoun. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris, urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar itu adalah phrase, lalu menjadi clause, kemudian sentence. Ya, dalam bahasa Indonesianya adalah frasa, klausa, dan kalimat. Kalau kita mau membuat sebuah piramida, itu akan seperti ini. Jadi, phrase itu lebih kecil dari clause dan clause itu lebih kecil dari sentence. Apa itu phrase? A phrase is a collection of words that may have nouns or verbals, but it does not have a subject doing a verb. The following are example of phrases. Saya akan terangkan ya. Sebuah frasa itu adalah kumpulan kata-kata yang mungkin memiliki kata benda atau verbals, tapi dia tidak mempunyai subjek untuk melakukan kata kerjanya. Ya. Contohnya di sini, leaving behind the dog, smashing into a fence. Before the first test, after the devastation, between ignorance and intelligence, broken into thousands of pieces because of her glittering smile. Nah, kalau kita lihat, frasa ini adalah merupakan kumpulan kata-kata. Jadi, ini merupakan kumpulan kata-kata saja, ya, dikumpulin menjadi sebuah frasa. Sedangkan, dia nggak mempunyai subjek yang melakukan kata kerjanya. Ya, dalam contoh ini di atas kalian akan lihat ada noun kan? Di sini ada dog, ada fence, ada test, devastation, ignorance, intelligence, thousands, pieces, ya. Kemudian ada verbal, leaving, smashing, ya. Tapi dalam kasus ini tidak ada yang melakukannya, ya, semuanya phrase. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang leaving behind the dog, siapa yang smashing into a fence. Kita tidak tahu siapa. Jadi ini cuma sekumpulan kata-kata. Dan kalau ini ditaruh begitu saja, biasanya orang tidak akan mengerti apa itu, karena dia merupakan sebuah frasa. Ya. Walaupun dia ada noun, walaupun dia ada verbals, ya, tapi tetap tidak berfungsi sebagai subjek dan tidak ada yang melakukan noun ataupun kata kerjanya. Jadi seperti ini contohnya, ya. Jadi ciri-ciri yang dapat kita lihat adalah tidak ada subjek. Sedangkan kalau a clause adalah a collection of words that has a subject that is actively doing the verb. The following are the example of clauses. Nah, sedangkan clauses ini, dia kumpulan kata-kata juga sama seperti frasa, tapi dia memiliki subjek yang melakukan verb itu. Ya. Makanya dalam bahasa Inggris, sebuah phrase itu dibilangnya bukan kalimat. Karena ingat, di awal-awal saya bilang pada kalian bahwa dalam bahasa Inggris kalimat
itu dalam bahasa Inggris harus memiliki subjek dan kata kerja. Nah, karena sebuah phrase tadi tidak ada subjeknya, artinya dia bukan kalimat, dia hanya sekedar frasa. Tapi kalau klausa, dia lebih besar dari phrase, karena dia punya subjek yang melakukan verbnya. Jadi, sebuah frasa tidak bisa dikategorikan sebagai kalimat. Tapi kalau klausa, dia dapat dikategorikan sebagai kalimat. Contohnya di sini, since she laughed at different men, I despise individuals of low character. When the saints go marching in, Obadiah Simpson is uglier than a rabbit raccoon because she smiled at him. Kalau kita lihat di sini, nah kita lihat di sini lebih jelas ya. Kita lihat di sini, kita akan menemukan noun atau pronoun yang merupakan subjek. Kalau tadi kan nounnya ada di frasa itu, ada verbals juga, tapi noun dan verbalsnya itu memang tidak berfungsi sebagai subjek. Jadi dia bukan kalimat. Sedangkan di sini, kalau kita lihat yang dimerahin nih, she, I, the saints, Obadiah Simpson, and she, ini adalah subjek. Kemudian ada kata kerjanya laughs, despise, go marching, is, dan smile. Jadi itulah perbedaan antara frasa dengan klausa, ya. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang ada yang klausa itu yang tidak dapat dimengerti kalau tidak memiliki bantuan. Misalnya ini, since she laughed at different men, atau when the saints go marching in, atau because she smiled at him. Nah, ini kita tidak tahu jalan ceritanya seperti apa. Karena ini ada since, when, dan because. Berarti mesti ada bantuan yang lain. Tapi kalau yang bagian ini, I despise individual of low character dan Obadiah Simpson is uglier than a rabbit raccoon, ini kita bisa mengerti. Nah, apa itu? Kita lihat sekarang ya. Jadi sebenarnya klausa itu terbagi dua, yaitu independent clause dan dependent clause, ya. Jadi kalau misalnya disebut independent clause, dia bisa berdiri sendiri, membentuk kalimat lengkap, ya, dengan punctuation, ya. Dengan koma, dengan tanda petik, nah itu punctuation. Jadi ini namanya independent clause. I despise individual of low character. Obadiah Simpson is uglier than a rabbit raccoon. Kita bisa dengan mudah mengubah independent clauses into complete sentence by adding appropriate punctuation mark, ya. Tanda bacanya kita tinggal tambahin. Misalnya di sini, I despise individuals of low character. Kita tambahin tanda petik di sini. Kalau di sini yang Obadiah Simpson kita bisa tandai dengan exclamation point, ya, mark, tanda seru. Jadi kita bisa menyebutkan kalimat tersebut dan orang bisa mengerti maksudnya. Ya, inilah namanya independent clause. Jadi tanpa kata-kata tambahan itu merupakan kalimat lengkap. Orang bisa mengerti apa maksudnya. Nah, sekarang yang kedua adalah dependent clause. Ini kebalikan dari independent clause, ya, karena kalau independent clause itu bisa berdiri sendiri dan orang bisa mengerti kalimat tersebut, tapi kalau dependent clause orang tidak bisa mengerti apa maksudnya, ya. Memang dia sama punya subjek yang melakukan verbnya, tapi dia harus ditambahkan kalimat klausa yang lain supaya dia bisa menjadi kalimat lengkap, ya. Contohnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini kalimat-kalimat ini tidak membentuk pemikiran yang penuh atau kalimat karena ada kata depan, ada kata
sambung, since, when, dan because. Ya, jadi pendengarnya itu mengharapkan kalimat lain yang melengkapi kalimat tersebut. Oke, misalnya kalian masuk dalam ruangan, menemukan seorang teman di kamar, kemudian dia berkata, since she laughed at different men. Kemudian dia pergi tanpa menambahkan kalimat lain di depannya. Nah, orang-orang tidak akan mengerti kan? Ya, karena dia menertawai para pria yang berbeda. Ketika orang-orang kudus masuk, karena dia tersenyum kepadanya. Itu kan tidak masuk akal ya. Orang-orang akan berpikir, maksudnya apa dia tertawa kepada pria-pria itu dan sebagainya. Jadi itu dia. Ya, jadi klausa itu terbagi menjadi dua, yaitu dependent dan independent. Kalau yang independent itu kita bisa mengerti apa maksudnya dan merupakan kalimat lengkap. Sedangkan kalau dependent clauses itu orang belum tentu mengerti kalimatnya dan kemungkinan besar tidak akan mengerti. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ditambahkan klausa lain di depan atau di belakangnya. Jadi kesimpulannya adalah the basic unit of English grammar is the clause. Jadi unit yang paling dasar dalam English grammar itu adalah clause, ya. Contohnya seperti ini. An unlucky student almost lost a 17th century violin worth almost 200,000 pounds. Ya. Ini adalah clause yang independen karena kita bisa mengerti maksudnya ya. Seorang murid yang tidak beruntung hampir kehilangan sebuah biola zaman abad 17 yang bernilai hampir 200.000 pound. Kita bisa mengerti. Sedangkan di bawahnya, when he left it in the waiting room of a London station. Nah, ini yang namanya dependent clause. Ketika dia meninggalkannya di ruang tunggu di sebuah stasiun London. Nah, kalau ini berdiri sendiri, kita tidak akan mengerti. Ya. Kemudian yang berikutnya, William Brown inherited the 1698 Stradivarius violin from his mother. Nah, ini juga adalah independent karena kita bisa mengerti. Kemudian di bawahnya adalah dependent. And had just had it valued by a London dealer at 180,000 pounds. Nah, ini tidak bisa kita mengerti kalau berdiri sendiri. Nah, ketika disambung, ya, jadi kalau kita lihat di sini, klausa ini terbentuk dari frasa-frasa, ya. Misalnya, an unlucky student itu frasa, almost lost itu frasa. Ingat frasa itu apa? Kumpulan dua kata atau lebih. Cukup. Itu sudah merupakan frasa. Dan dia tidak mempunyai subjek yang melakukan verbnya. Ya. 19th century violin worth almost 200,000 pounds. Nah, ini juga frasa tapi tidak punya subjek. Kemudian ada when he left it in the waiting room of a London station. Nah, kemudian ada lagi frasa-frasanya dikumpulin lagi dari William Brown inherited the 1698 Stradivarius violin from his mother. Ya, ini semuanya kumpulan dari frasa-frasa, terbentuklah klausa. Nah, jadi kemudian kita bisa gabungkan yang tadi itu, nah, menjadi seperti ini. Tuh, barulah ini menjadi kalimat. Jadi, dari frasa-frasa tadi, ya, dari frasa-frasa tadi digabung, ya, ini digabung menjadi klausa, ya. Tuh, menjadi klausa, tadi kumpulan dari phrase, ya. Nah, sedangkan terus kita gabungin semuanya yang tadi klausa-klausa tadi kita gabungkan menjadi sebuah kalimat. Jadi itulah jalan ceritanya, ya. Dari frasa-frasa kita gabung menjadi klausa, dari klausa yang terdiri dari dependent dan independent kita gabung menjadi kalimat lengkap. Tapi ingat,
Kalau yang bagian atas ini, an unlucky student almost lost a 19th century violin worth almost 200,000 pounds, ini sudah merupakan kalimat sebenarnya. Ya, karena nah ini sampai his mother ya. Ini merupakan kalimat. Tapi kalau misalnya kita mau gabung dengan dependent clause juga bisa tetap menjadi kalimat. Jadi itulah ceritanya tentang sentence, ya, klausa dan frasa. Semoga dapat membantu kalian untuk lebih mengerti cara kerja bahasa Inggris, ya. Karena dalam bahasa Inggris ini kita bisa mengerti dengan jelas kalau kita bisa mengerti potongan-potongannya, ya. Dan ini seperti potongan puzzle yang saya harap bisa dimengerti sehingga ketika kita melihat sebuah kumpulan kata yang sepertinya kalimat, kita bisa menentukan apakah ini sebuah frasa, sebuah klausa, atau sebuah kalimat dari ciri-ciri yang telah diajarkan. Oke, itu saja pelajaran kita tentang sentence, clause, and phrase. Saya harap ini sangat jelas dan bisa membantu kalian untuk mengerti pelajaran-pelajaran kita yang selanjutnya.